Baiklah, perkenalkan nama saya Damisan Restohang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari wirausaha dan kewirausahaan. Untuk wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berakhir dengan dibentuknya sebuah usaha. Sedangkan kewirausahaan sendiri merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses yang kreatif dan inovatif. Baiklah, di sini kami dari asistensi mengajar ditempatkan di SMK NSPP Negeri Jambi, di mana sekolah ini adalah sekolah pembangunan pertanian yang sesuai dengan jurusan kami. Jadi kewirausahaan yang ada di SMK PP ini kami melibatkan siswa-siswi jurusan khususnya APHP, yaitu agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kami membuat produk dari hasil pertanian, yaitu singkong, di mana singkong ini sendiri yang ditanam di area sekolah SMK PP Jambi. Nah, singkong ini kami akan olah menjadi tepung moka. Tentunya kami membuat tepung singkong menjadi tepung moka setelah mencari dari berbagai literatur, baik dari Google ataupun dari YouTube. Kemudian kami juga membuat produk turunan dari tepung mokaf ini sendiri. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk tepung mokaf ini sendiri, mokaf itu kepanjangan dari Modified Cassava Flour. Merupakan produk tepung yang berasal dari tumbuhan ubi kayu atau singkong, di mana prinsip yang digunakan untuk memproduksi tepung ini adalah memodifikasi sel singkong dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Tepung mokaf di sini kami membuat dengan 3 perlakuan untuk melihat perbedaan hasil dari tepung mokaf melalui 3 perlakuan, di mana satu menggunakan ragi, kemudian ada yang menggunakan starter Bimo CF, dan tanpa perlakuan. Baiklah, sebelum kami memulai praktikumnya, kami membentuk tim kewirausahaan siswa-siswi SMK NPP Jambi, yaitu dari jurusan APHP. Jadi untuk kelompok yang pertama yaitu kelas 10 PHP, di mana kelas 10 kami buat menjadi satu kelompok, yaitu khusus untuk membuat tepung mokaf. Untuk kelompok 2 ada di kelas 11 APHP, yaitu untuk membuat kue semprit, dan kelompok 3 ada di kelas APHP juga, yaitu untuk membuat keripik brownies. Sebelum praktek di laboratorium pengolahan, kami memberikan materi terlebih dahulu di dalam ruangan kelas mengenai pembuatan tepung mokaf ataupun pembuatan kue semprit dan keripik brownies, sehingga proses praktek atau praktikum bisa berjalan dengan baik di laboratorium. Nah, tujuan pembentukan kelompok wirausaha ini tentunya memiliki banyak sekali tujuan. Yang pertama, itu untuk membentuk kerjasama antar kelompok. Kemudian memperoleh keuntungan. Kemudian ketiga, kemampuan dalam mengatur usaha dan berdaya cipta dalam melayani konsumen. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengetahui keuntungan dari produk yang dibuat, kemudian membentuk sikap-sikap sebagai seorang berusaha seperti tanggung jawab, berani, memimpin, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan tepung mokaf itu sendiri. Tepung mokaf ini dimulai dari proses pemanenan yang dilakukan langsung di area sekolah SMK PP. Kemudian dilakukan pencucian atau penghilangan tanah yang lengket di singkong. Kemudian dilakukan tahap pengupasan, yaitu mengupas kulit singkong. Setelah itu singkong dikeruk. Tujuannya untuk mengurangi kadar HCN di singkong, karena singkong merupakan bahan pangan yang mengandung HCN yang tinggi. Kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa berat singkong yang diperoleh setelah singkong dikupas. Kemudian dilakukan tahap pengirisan menggunakan alat pengirisan. Kemudian singkong tersebut dicuci menggunakan air yang bersih. Selanjutnya adalah perendaman. Nah, di perendaman inilah yang membedakan 3 perlakuan tepung tadi, di mana untuk tanpa perlakuan direndam selama 3 hari, di mana setiap 24 jam airnya diganti. Begitu juga dengan ragi, direndam selama 3 hari. Sedangkan untuk
starter direndam hanya selama 12 jam. Nah, setelah direndam dilakukan pencucian dengan menggunakan air bersih. Setelah itu singkong tersebut dipres untuk mengurangi air untuk memudahkan tahap pengeringan nantinya. Nah, setelah dikeringkan, singkong ini dikeringkan sampai ia bersifat patah. Setelah itu dihaluskan menggunakan blender. Kemudian diayak untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak termasuk dalam tepung. Kemudian dikemas dan dengan menggunakan mesin sealer. Nah, tepung mokaf yang telah dibuat tadi eh, akan dibuat menjadi produk turunan. Nah, produk turunan ini akan dilanjut oleh kelas 11 tadi, yaitu ada dari kue semprit dan keripik brownies. Tentunya pembuatan dari produk-produk ini membutuhkan bahan tambahan. Baik, yang pertama itu adalah keripik brownies. Nah, tahap pembuatan keripik brownies dapat kita lihat di sini, mulai dari coklat dan margarin yang dipanaskan, kemudian telur dan gula dicampurkan, bisa menggunakan sendok ataupun mixer, kemudian dilakukan pencampuran bahan. Bahan-bahan yang sudah dipanaskan tadi dan sudah dicampurkan tadi dicampur lagi dengan tepung mocha, vanili, garam. Kemudian bahan-bahan tersebut diadon sampai kalis atau sudah tercampur rata, kemudian dicetak, kemudian dilakukan pengopenan. Nah, untuk tahap pembuatan kue semprit bisa kita lihat di sini dimulai dari pencampuran tepung moka dan gula halus, ditambah kuning telur dan vanili bubuk. Kemudian adonan ditambahkan lagi dengan susu bubuk, tepung maizena dan garam. Adonan tersebut dicampur dan diadon menggunakan tangan dan dimasukkan ke alat pencetakan. Setelah adonan tersebut dicetak, bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan. Kemudian seperti tersebut akan di oven dan kemudian setelah siap di oven menggunakan suhu tertentu dan waktu yang dibutuhkan, semprit bisa dikemas. Nah, selanjutnya ada juga produk bahan pangan atau bahan pertanian yang ada di Jambi bisa dimanfaatkan, yaitu pembuatan sari kedelai, di mana sari kedelai ini menggunakan kacang kedelai, di mana kita bisa melihat tahap-tahap pembuatan sari kedelai bahwa ini itu yang dimulai dari perendaman kacang kedelai. Nah, tujuan perendaman kacang kedelai ini untuk memudahkan tahap penggilingan. Setelah kacang kedelai direndam selama 1 malam, dilakukan penggilingan menggunakan mesin penggilingan. Kemudian dilakukan penyaringan busa sari kedelai. Setelah busanya disaring, sari kedelai tersebut bisa dipanaskan di atas kompor dan ditambahkan dengan garam atau dan gula dan juga pengharum seperti daun pandan. Setelah itu sari kedelai tersebut didinginkan sampai dingin, kemudian dikemas di cup botol, kemudian dimasukkan ke kulkas sebelum dipasarkan. Di sini kami juga memasarkan sari kedelai ke lingkungan sekolah, juga ke luar lingkungan sekolah seperti puskesmas ataupun kantor camat. Ada satu kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan di SMKPP, yaitu kegiatan P5 dan Expo. Nah, kegiatan P5 dan Expo dilaksanakan di SMK PPN Jambi pada tanggal 15 sampai 16 November 2023. Nah, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan produk-produk yang dihasilkan oleh SMKPP. Nah, pada kegiatan tersebut, setiap jurusan membuat stand penjualan produk. Mahasiswa dan asistensi mengajar juga turut serta membuat stand dengan menjual produk tepung mokaf serta produk turunan mokaf, juga produk-produk lain. Jadi di sini kami juga mengenalkan produk-produk apa saja yang ada di SMKPP kepada tamu yang diundang dari luar. Baiklah, sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.